Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, izinkan saya membacakan naskah deklarasi organisasi masyarakat kaum muslimin Indonesia, dimulai dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari persoalan multidimensi masyarakat di seluruh dunia yang belum terselesaikan, bahkan semakin kompleks adanya, baik persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, Ipolexos Budhankam, yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Meskipun sudah ada organisasi besar di dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations dan juga organisasi kelompok negara-negara besar seperti G20, G7, Organisasi Konferensi Islam, OKI, BRICS, dan sebagainya, yang disupport dengan alam kapitalistik dan sosialistik, sampai saat ini belum terbukti mampu menciptakan perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Untuk menghadapi situasi dan mengatasi persoalan multidimensi tersebut, dibutuhkan pemimpin yang menjadi inisiatif nemer, yang dapat membawa perubahan dengan berwawasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merujuk pada kitabullah dan sunnah Rasul yang nyata. Fattakullah mastata'tum wassalamu ala man ittaba'al huda, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah wadah perjuangan yang aktif dan kuat serta mampu menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk. Maka dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimotori oleh Presiden Kaum Syarikat Islam Abi Maulana Nur Halim Khotib Al-Bantani, pada hari ini Selasa tanggal 19 Oktober 2021, 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertempat di Majelis Zikir Sunan Gunung Jati, Tutukan Gunung Sunda, Cimaja, Pantai Selatan, Sunda, Banten. Kami yang dipimpin oleh Maulana Akbar Syarif Ibnu Halim Al-Bantani, As-Sundawi, Al-Misri, Al-Ismaili, Al-Husaini, berikrar mendirikan organisasi umat dengan nama Kaum Muslimin Indonesia, disingkat KAMI. Organisasi ini sebuah wadah perjuangan bagi umat muslim Indonesia khususnya dan umat muslim dunia pada umumnya, dengan komitmen para pendirinya serta disupport oleh alam kooperatif kaum muslimin Indonesia. Kamilah yang akan mewujudkan the new international economic order menuju the new international civilization order, yang akan mentiadakan potensi perang dunia ketiga untuk terwujudnya perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Sukabumi, 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Kaum Muslimin Indonesia, Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, Presiden Kaum Muslimin Indonesia, Herman Sugara SE MEC, Sekretaris Jenderal. Selesai. Demikianlah bacaan naskah deklarasi kita pada kesempatan ini, dan setelah ini saya minta untuk Presiden Kaum Muslimin Indonesia untuk menandatangani naskah tersebut, dan setelah ditandatangani, hadirin saya minta duduk kembali. Dan untuk pelantikan pengurus DPP nanti akan diberitahukan kemudian, dan setelah itu Presiden Kaum Muslimin Indonesia bersama Sekretaris Jenderal juga akan melakukan pelantikan pengurus di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Demikianlah, dan mohon izin untuk Presiden Kaum Muslimin Indonesia untuk menandatangani naskah deklarasi tersebut.
Baik, untuk deklarasi dinyatakan selesai dan mohon doanya dan dukungannya untuk organisasi kaum muslimin Indonesia mampu membawa perubahan khususnya di Indonesia, dan target yang paling besar adalah bahwa kita buktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikianlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membacakan pidato deklarasi pendirian kami, kaum muslimin Indonesia, pidato singkat yang nanti akan diakhiri dengan enlightenment dari Rais Am, Ketua Majelis Tinggi kaum muslimin Indonesia, Habib Maulana Nurul Khatib Al-Bantani. Semoga pidato ini bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh calon pengurus kaum muslimin Indonesia, baik yang hadir pada malam hari ini maupun seluruh calon pengurus yang hadir di kejauhan secara virtual. Semoga bisa mendengarkannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur alhamdulillah. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersamaan dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersama dengan 19 Oktober 2021 Masehi, kita bersama dapat mendeklarasikan berdirinya organisasi sosial kemasyarakatan atau Ormas Independen bernama Kaum Muslimin Indonesia, disingkat KAMI. Momentum ini kita pilih bukan cuma karena kita ingin kami cepat-cepat berdiri. Saudara, lebih jauh dari itu, kita ingin menunjukkan bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW benar-benar merupakan rahmatan lil alamin yang layak disambut dan dirayakan dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana kegembiraan kita saat menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya rahmatan lil alamin yang sengaja Allah ciptakan dan lahirkan melalui perkawinan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, bisa jadi alam semesta ini isinya cuma musibah dan bencana saja. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa Allah sebagai Al-Khaliq atas alam semesta yang disebut Rabbul Alamin telah mendeklarasikan secara terbuka di hadapan penghuni arsy, penghuni langit, penghuni antara langit dan bumi, penghuni bumi dan penghuni semua alam, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah rahmat Allah untuk mereka semua. Maka dari itu, wajar dan tepat kiranya bila Nabi Muhammad juga disebut sebagai Sayyidul Makhluqat, Tuhan untuk semua makhluk yang Allah ciptakan, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Jika demikian halnya, sangat pantas bila kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan rahmat Allah menyambut gembira lahirnya Muhammad bin Abdullah yang sengaja Allah ciptakan sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga sangat tepat kiranya bila kita memperingati dan merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau kaum kafir dan musyrikin tidak menyukainya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kita memilih hari Maulid Nabi ini sebagai waktu untuk mendeklarasikan organisasi kami, organisasinya semua umat manusia yang beriman kepada kerasulan Khatamin Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Maka sudah seharusnya jika seluruh jamaah kami menempatkan dirinya sebagai penegak risalah din al-haq berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul yang nyata,
yang dahulu diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul bait dan para sahabatnya yang mulia, sehingga dinul Islam bisa mengalahkan semua din non-Islam yang ada dan tumbuh kembang di seluruh permukaan bumi. Inilah medan juang kita yang harus kita lawan melalui program taklim, tablik, takmil, pendidikan, dakwah, politik, bisnis, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Lewat pertarungan keras dalam medan juang inilah jamaah kami akan diuji kemampuannya sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat pengemban peran rahmatan lil alamin di tengah-tengah umat yang bukan pengemban rahmatan lil alamin. Tembok-tembok penghalang dan penghadang yang menolak risalah Muhammad sebagai rahmatan lil alamin itu maka hari kian menguat dan bertambah tinggi, baik di bumi bagian utara sampai selatan, maupun di bumi bagian barat sampai timur. Apakah kita harus mundur? Tidak. Apakah kita harus bersedih hati? Tidak. Jawabnya cuma satu, yaitu tidak. Karena kita, jamaah kami, adalah aulia Allah yang sudah dan akan terus mengatakan, Allah Tuhan kami, Allah tujuan ibadah kami, Allah tempat kami meminta, dan Allah penolong kami. Inilah sikap istiqomah kami, inilah wujud tawakal kami, dan inilah identitas kami yang hanya taat dan takut kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para pemimpin kami yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Dengan sikap hidup yang berpedoman pada kitabullah dan sunnah Rasul yang nyata itulah semua jamaah kami akan berjuang keras untuk menghancurkan kezaliman dan ketidakadilan, entah itu yang menyangkut bidang penegakan hukum dan pemerintahan, bidang pengelolaan ekonomi dan pemerataan kemakmuran, maupun bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesejahteraan sosial, sampai bidang pertahanan dan keamanan. Alhasil, di semua bidang dan sektor kehidupan nasional ataupun internasional itulah kita akan menyaksikan peran serta secara aktif dari jamaah kami. Memang seperti itulah jalan yang harus kita lalui demi mewujudkan kalimah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saudara, ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Organisasi kami yang malam ini kita deklarasikan akan bergerak pada garis ideologi dan perjuangan kaum syarikat Islam sebagaimana digerakkan oleh Bapak Kebangkitan Bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto pada tahun 1912 yang lalu. Sasaran pergerakan KSI untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat tampaknya sudah berhasil. Sejarah kebangsaan kita sudah mencatat bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sudah diproklamirkan oleh murid utama Pak Cokro bernama Insinyur Soekarno alias Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga kita sekarang, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia sudah bisa menjalani hidup dan kehidupan sebagai orang merdeka yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Demikian pula keanekaragaman agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa, tata bahasa, seni, sastra, dan karakter kini bisa tumbuh bersama dalam wadah negara Republik Indonesia yang sejak tahun 1950 kita sebut NKRI, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan jargon NKRI harga mati, adalah bagian integral dari semangat kebangsaan kita yang menjadi medan juang bagi semua putra Indonesia. Jargon NKRI harga mati adalah jargon kami yang kakek moyangnya di masa revolusi kemerdekaan berperan serta secara aktif dalam mengorbankan jiwa raga dan harta benda semata-mata demi merebut kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, setiap jamaah kami dimanapun mereka bertempat tinggal, apapun bidang profesinya, seperti apapun status sosialnya, jelas tidak akan membiarkan NKRI diganggu oleh musuh negara, baik yang datang dari kubu komunis, ateis, sosialistik, ataupun kapitalis, liberalis, individualistik. Jamaah kami pasti akan bangkit membela dan mempertahankan NKRI.
apapun resikonya, demi tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Saudara ikhwan fiddin yang dirahmati Allah, bertitik tolak pada pokok-pokok pikiran yang saya uraikan di atas, jamaah kami akan melanjutkan jihad fisabilillah demi membebaskan NKRI dari ancaman dan gangguan para pengkhianat bangsa dan perusak negara serta antek-antek negara asing yang berencana merebut kedaulatan NKRI dari tangan-tangan bangsa dan rakyat Indonesia. Sadarilah dan ketahuilah bahwa kemerdekaan Indonesia dan berdirinya NKRI tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, kepada para ulama dan santri yang berjihad dengan ikhlas untuk mengusir kaum penjajah dari bumi Indonesia. Jamaah kami dengan segala kemampuan yang Allah berikan bertekad untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, sumber daya spiritual dan sumber daya manusia yang tersedia di bumi Indonesia demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks inilah mulai hari ini dan seterusnya, ke masa yang akan datang, bukan cuma satu PT Masher Kapita Investama yang akan kita bentuk, bukan cuma satu kop kami yang akan kita dirikan, bukan cuma satu Maksar TV Channels yang akan kita operasikan, tapi jauh lebih banyak dari itu. Bisa 10, bisa 100, dan bahkan bisa beribu-ribu unit usaha produktif yang dibangun dan dikembangkan oleh jamaah kami. Demikian pula dari segi sektor usahanya, bukan cuma resort hotel, properti, kota baru, rumah sakit yang akan kita bangun. Insya Allah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Pimpinan Pusat Kaum Muslimin Indonesia juga akan mengembangkan bisnis ekonomi dan keuangan syariah, agrobisnis, perikanan dan kelautan, pertambangan dan lain sebagainya. Ke semua kegiatan investasi dan pengembangan bisnis ini bukan cuma kita lakukan di perdesaan saja, tapi juga akan kita bangun di perkotaan. Ini semua kita lakukan bukan cuma untuk menjadi pemilik kerajaan bisnis semata, tetapi melalui kekuatan takmil bisnis ini kita bisa menjadi kekuatan sosial ekonomi yang insya Allah akan dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan kuatnya kapasitas dan kapabilitas permodalan dan bisnis kita ini, jamaah kami akan mampu mensupport pengembangan sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta mampu membangun kekuatan politik di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah salah satu bentuk dari peran rahmatan lil alamin yang harus dimainkan oleh jamaah kaum muslimin Indonesia. Apakah kita mampu mewujudkan mimpi besar ini? Jawabnya ya. Ya, kita mampu mewujudkan mimpi besar itu. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jamaah kami melakukan itu semua semata-mata demi menolong tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka pasti Allah akan memberikan pertolongan. Yansurkum, bukan cuma itu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengekalkan, menguatkan kemenangan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menolong Allah? Apakah kita mau menolong Rasulullah? Pimpinan pusat kaum muslimin Indonesia dan seluruh jamaah kami punya satu jawaban. Mau. Saudara ikhwan fiddin rahimakumullah, kami sudah lahir di hari lahirnya sang rahmatan lil alamin, Sayyidul Makhlukat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelahiran kami kaum muslimin Indonesia di tengah-tengah perayaan Maulid Nabi ini mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya mohon maaf bila dalam pidato ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan berada tidak pada tempatnya. Wa'fu minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Zikir Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat barokahnya kepada kita sekalian sehingga apa yang kita kehendaki Allah wujudkan dan apa yang kita kehendaki akan Allah singkirkan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait dan para sahabatnya dan juga kepada kita sekalian, disertai harapan agar kita termasuk umat Rasulullah yang Rasulullah mencintai kita dan kita dicintai oleh Rasulullah dan kita Allah izinkan mati dalam keadaan Islam. Saudara, apa yang sudah kita ikuti dari awal tadi sampai terakhir, ada satu hal mungkin tidak banyak yang akan Abi sampaikan. Yang pertama, cuma sekedar menjawab, karena sampai saat ini, sampai tadi siang, masih ada saja orang yang memperkarakan Maulid Nabi. Jadi kita kumpul-kumpul ini katanya perbuatan bid'ah. Jadi ini sengaja kita lakukan untuk menjawab. Kalau saudara mengatakan ini bid'ah, silakan saja. Dan kita tetap akan melaksanakan. Karena kalau saudara punya dalil, punya argumen, kita juga punya dalil dan argumen. Jadi kita tidak bisa menerima pendapat yang mengatakan kita sesat, mengatakan kita bid'ah, sepanjang di Quran tidak ada larangan itu. Betul, Om Rik? Jadi kalau saudara mengatakan larangan, itu bukan kan berbicara tentang kebenaran. Ini kita tidak sedang bicara, jadi saudara melarang kami melaksanakan maulid. Ini bukan dalam rangka farudduhu ilallah wa rasul. Tapi saudara paksa kami untuk mengikuti ajaran saudara. Yang ada apa jawaban kami? Kita perang. Siap. Kita tahu di belakang saudara siapa. Bukan cuma saudara saja musuh kami di sini. Banyak yang seperti saudara ini. Yang mengobok-obok umat Islam ini. Tapi ingat saudara. Bukan cuma saudara. Saat ini begitu banyak. Tapi ingat. Bahwa puncak rasa sakit kita akan ada ujungnya saudara. Dan umat Islam tidak pernah takut pada siapapun. Kalau kita diam sekarang ini bukan karena kita takut. Tapi kita masih menjaga. Tahu saudara apa yang kita jaga? Kita jaga jangan sampai negara ini belah saudara. Apa saudara jamin kalau umat Islam bergerak negara ini tidak belah? Negara ini akan hancur kalau umat Islam bergerak saudara. Sebagaimana negara ini juga terbentuk karena umat Islam bergerak. Mengapa Abi pertegas ini? Karena nggak bosan-bosannya dia. Sudah kita dilarang tawasulan, saudara. Tawasul dilarang, saudara. Ini masalah sudah 50 tahun yang lalu, bahkan sudah 100 tahun yang lalu selesai. Belakangan ini masuk lagi. Kalau bukan karena cuma ingin meresahkan masyarakat, pasti ada yang nyuruh ini saudara. Betul. Pasti ada yang nyuruh. Karena kalau kita bicara soal ini farudhu ilallah wa rasuluh, di mana salahnya kita? Tadi sudah diuraikan oleh saudara Agi. Yang menulis buku Al-Barzanji itu bukan orang sembarangan saudara.
Dia qadhi pada zamannya. Dia guru besar pada zamannya. Dia nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Orang alim, orang zuhud, yang terkoreksi. Jadi salahnya di mana itu kitab Barzanji, saudara? Di mana salahnya itu kitab Azab? Di mana salahnya itu Diba? Di mana salahnya Asrafil Anam? Yang benci kitab-kitab ini cuma orang yang tidak mau mencintai Rasulullah. Tidak mau memuji Rasulullah. Kalau orang Islam mengharamkan memuji Rasul, logis tidak ini? Sementara alam semesta, saudara, menyambut datangnya, menyambut lahirnya Rasulullah. Alam semesta. Karena Allah yang mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah rahmatan lil alam. Bukan mutafakun alaih. Bukan hasil kesepakatan kita para ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah, tapi Allah Sang Holik Rabbul Alamin yang mengatakan rahmatan lil alamin adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau alam semesta ini bergembira Rasul lahir, saudara. Bahkan sebagian riwayat mengatakan selama 9 hari di bulan Rabiul Awal itu bergantian Nabi datang berkunjung kepada Sayyidah Aisyah. Amin. Kalau dia nggak percaya itu soal lain, saudara. Ya, ini yang kita harus waspadai adalah di belakang ini atau sesudah itu tujuannya apa? Kenapa kok misalnya ada ancaman negara lain ke Indonesia dia nggak ributin, saudara? Kekuatan asing mau ganggu ke Indonesia lagi, dia diam-diam aja. Hukum dipermainkan, dia diam saja. Pengadilan main-main, saudara diam saja. Hakim goblok, diam saja kita. Giliran kita mau tawasulan nggak boleh. Mestinya kalau dia punya kekuatan, apakah itu bukan persoalan kebenaran yang sekarang sedang diacak-acak di negeri ini? Kebenaran. Nih, jadi artinya kita waspadai. Sekarang, bayangkan saudara, seandainya dia berhasil, berhenti orang Maulidan. Gimana saudara mengatakan kepada presiden di Indonesia ini, saudara tidak boleh melaksanakan maulid di istana. Saudara melarang Raja Jogja melaksanakan maulid. Saudara melarang Raja Surakarta, melarang Raja Cirebon. Kira-kira bisa nggak dilakukan itu? Yang ada cuma bikin keresahan. Bukan cuma itu, saudara. Hari ini puluhan juta orang di Afrika, puluhan juta orang di Yaman turun ke jalan. Bahkan di Leicester, Inggris, berjuta-juta orang turun ke jalan untuk merayakan Maulid. Paham ini? Jadi ini cek bahasa orang mah hilit putih. Betul tidak? Betul. Yang cuma bikin banyak tugas-tugas besar yang sedang ada di depan mata yang kita hadapi sekarang ini. Hari ini kita merayakan Maulid Rasulullah. Bagaimana hukumnya kalau ahli baitnya dirusak, dipenjara tanpa keadilan? Apakah tidak sakit hati Rasulullah? Kalau ahli baitnya disakiti, bukan cuma Rasul, saudara, yang sakit. Kita bagian dari ahli bait itu. Sakitnya saudara kita adalah juga sakitnya kita. Ini yang sedang ditunggu, saudara. Bukan cuma berhenti kita memuji Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, kau sudah puji aku, sesudah itu apa? Nanti maksudnya? Kami adalah jawaban itu. Kenapa kita ambil momen saat ini? Kita sudah hitung panjang pendek, tidak ada waktu lagi kita ulur-ulur. Kegiatan ekonomi kita ini harus berjalan dengan kegiatan kita dalam rangka penegakan syariat Islam. Makin mundur kita, makin orang menganggap kita tidak punya kekuatan melawan.
yang rusak bukan cuma umat Islam. Kalau sistem hukum di negeri ini rusak, saudara, yang rusak kira-kira umat Islam saja tidak? Bukan. Semuanya. Saudara ingin negara saudara kacau balau? Tidak. Maka kita harus mengingatkan. Kita punya kewajiban mengingatkan itu. Dengan cara-cara sesuai dengan hak konstitusional yang kita punya. Ini poin pertama. Jadi mengerti saudara? Jadi setiap gerakan, aliran yang memperkarakan sesuatu yang sudah settle dilakukan umat Islam, kita harus anggap dia bagian daripada komunisme. Harus dianggap sebagai lawan. Karena dia adalah bukan cuma musuh umat Islam, tapi dia juga musuh negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana kalau tentara yang bela? Membela dia? Ah, betul, tentaranya juga PKI. Tuh. Bagaimana kalau polisi? Sama, polisinya juga PKI. Lebih bagus ngancurkan PKI, apa bakal biarkan negara ini rusak? Hancurkan. Betul. Jadi kita tidak ingin biarkan negara kita ini, yang sudah bukan sedikit, jutaan syuhada kita jatuh tumbang. Nggak usah jauh-jauh saudara. Di Bojong Kokosan itu berapa banyak para santri, para ulama jadi korban. Hanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Di Bandung, di Surabaya. Jadi artinya negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak sedikit saudara sudah dicuci dengan darahnya para ulama, dicuci oleh darahnya para santri untuk kehidupan kita bersama. Kita tidak larang orang siapapun tinggal di negeri ini. Kita tidak pernah ganggu siapapun dengan keyakinan agamanya masing-masing. Tapi jangan ganggu kita. Kita tidak pernah mengganggu orang lain. Tapi jangan sekarang ini kita wahai dikekeyak saudara. Betul tidak? Betul. Seakan-akan tidak ada musuh negara ini. Ini salah. Kalau umat Islam dikatakan sebagai musuh. Kenapa? Karena pertahanan terbesar negara ini ada di tangan umat Islam. Itu sistem ketahanan Indonesia itu. Di mana TNI sebagai kekuatan inti, kekuatan pendukungnya adalah rakyat. Kenapa kok dikatakan umat Islam dominan? Karena rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Kita berjuang pada itu untuk kepentingan semua. Bukan hanya umat Islam saja, walaupun yang mati-matian bergerak kita. Tapi sudah merdeka, saudara, siapa aja boleh usaha di sini, saudara. Enggak, kita tanya, cuma kita nggak pernah minta di APBN umat Islam, saudara. Pernah nggak dengar umat Islam minta jatah APBN? Tidak. Tidak. Siapapun silakan buka usaha di sini. Mau beribadah silakan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Lalu salahnya apa? Kok umat Islam? Wah, ini dikekeyak. Nah, yang musuh umat Islam siapa? Hah? Betul tidak? Jadi artinya tidak ada yang paling memusuhi umat Islam kecuali orang komunis. Jadi jangan dianggap Indonesia komunis sudah tidak. PKI-nya mungkin sudah bubar, saudara. Tapi ismenya komunis masih ada. Betul tidak? Beberapa tahun lalu dia minta Republik Indonesia minta maaf, saudara. Betul nggak? Minta maaf. Dianggapnya apa? Dianggapnya Republik Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat karena telah membunuh PKI. Nah, pertanyaannya, para jenderal kita dia bunuh pelanggaran HAM berat bukan? Apakah lapor sampai dibawa laporan ke majelis pengadilan HAM di Den Haag di Belanda, saudara? Kasus negara kita dibawa ke sana. Ini kira-kira orang kayak begini punya nasionalisme tidak? Tidak. Jadi sudah dia tidak bertuhan, juga tidak punya nasionalisme, saudara. Pada tahun 48, saudara tahu, dia berontak. 18 September.
1948. Saudara tahu, pada waktu itu kita sedang menghadapi agresi Belanda. Semua kekuatan, sisa-sisa kekuatan militer bangsa Indonesia ini dipersiapkan untuk menghadapi itu. Kekuatan penjajah yang ingin kembali menjajah kita. Tahu-taunya kita lagi sibuk nih, capek karena Belanda mau nyerang, saudara. Tiba-tiba PKI bunuh kita dari belakang. Ini dia berkhianatnya kepada bangsa Indonesia. Kalau dia berkhianat ke bangsa Indonesia, dia punya nasionalisme tidak? Tidak. Yang dianggap umat Islam gak punya nasionalisme, saudara. Ini salah. Kalau bukan karena semangat nasionalisme, nggak mungkin kita sikat habis itu sekutu di Bojong Kokosan. Mual mungkin kita sikat habis itu sekutu di Surabaya. Nah sekarang lagi zaman pemutarbalikan. Nah, itu keahlian dia bukan, Om Ri? Dia punya keahlian memutarbalikan karena bagi dia memfitnah halal. Ya, dia memfitnah halal, apalagi bohong. Bohong. Jadi orang kalau bohong dianggap bagian daripada strategi. Nah ini. Jadi artinya kalau kita sekarang ini bersiap-siap untuk menghadapi keadaan yang tidak baik, karena sekarang ini memang sedang tidak baik-baik saja. Nih, poin keduanya itu. Nah yang ketiganya, untuk itulah maka kita bersama-sama umat Islam yang lainnya, kita akan masuk kepada bidang-bidang yang barangkali dianggap umat Islam tidak mampu. Kita akan masuk di bidang ekonomi, kita masuk di bidang hukum, kita masuk di bidang ekonomi, bahkan ke bidang pertahanan keamanan kita masuk. Karena apa? Nah, sektor-sektor ini pasti akan dimasuki oleh musuh-musuh kita. Betul tidak? Betul. Persoalan kita sekarang memang yang esensial adalah pengangguran dan kemiskinan. Keterbelakangan daerah pedesaan. Kita akan masuk untuk menyelesaikan itu dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi persoalan bagaimana negara ini diatur juga kita tidak bisa tinggal diam. Ini. Jadi keseluruhan ini kita masuk, kita kembali ini. Nah, sesuai dengan semangat kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa NKRI ini harus dipertahankan. Dan Pancasila tidak boleh diganti-ganti lagi. Sekarang ada tukang peres Pancasila nggak? Ada. Ini Pancasila lagi diperes, saudara. Jadi kan biasa pemerasan, kita lihat di mana pemerasan? Di pelabuhan. Di mana lagi? Terminal. Mana, Le? Terminal. Mana lagi pemerasan? Nih. Sekarang Pancasila diperes, saudara. Betul tidak? Betul. Diperes jadi berapa tuh? 3. Jadi 3. Habis 3 kagak mau diperes lagi jadi 1. Habis 1 mau diapain? Habis. Jadi kalau 5 diperes jadi 3. Ini ketuhanannya masih ada nggak yang ditigain? Ada. Hah? Ada. Masih ada. Kagak, dari yang pertama 5 ada Pancasila, ujungnya keadilan sosial. Ya. Kalau dapat 3, yang nomor berapa dia jadi kan dikawin-kawinin 2 tuh. Jadi perlahan-lahan yang namanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu digerus. Adanya tadi bikin tiada. Nah, kalau habis 3 diperes lagi, tinggal yang 1 apa nih? Royong. Nah, kalau gotong royong, Tuhannya digotong. Nih. Ini sebenarnya hanya untuk mengacaukan keadaan saja, saudara. Nggak perlu lagi pakai diperes-peres begitu. Udah habis 5. Nah, artinya apa? Nggak mungkin bisa saudara membuang ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana tidak bisa saudara hapus Islam dari permukaan bumi. Kita sebagai muslim mungkin bisa mati dalam pertahanan Islam, tapi Islamnya tidak akan pernah bisa mati.
Betul tidak? Betul. Sepanjang masih ada orang Islam yang siap mempertahankan agama Islam, ngimpi mau menghapuskan Islam. Jadi oleh karena itulah kita ingin bangkitkan kembali tanggung jawab umat Islam dalam rangka membangun di negeri. Jangan kita serahkan kepada orang lain saja membangun. Dianggap umat Islamnya nggak mampu. Itulah selalu menjadi alasan. Karena umat Islam tidak mampu membangun, maka umat Islam cuma menjadi beban nasional. Karena pasti ditanya yang pengangguran 80% Islam. Ya. Cilakanya yang korupsi, saudara. Lalu ditanya 80%. Atuh meureun orang di sini mayoritas Islam. Bahasanya gini, saudara lempar kemana batu ini sembarangan, saudara lempar di Cimaja tuh pasti jatuhnya ke kepala umat Islam. Saking banyaknya umat Islam. Nah, jadi ini kita ingin mengatakan kepada musuh-musuh Islam, kepada musuh-musuh NKRI, kita sudah siap ingin melawan saudara. Karena apa? Karena negara ini kita yang bikin, saudara. Kita tidak akan biarkan negara ini dirusak. Kita tidak akan biarkan negara dikacau. Ya, tidak bisa. Kita cukup sabar melihat keadaan. Tapi waktunya sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Daripada kita yang hancur, lebih bagus kita yang menghancurkan musuh NKRI. Ya, betul. Daripada NKRI dihancurkan, mendingan kita menghancurkan yang ingin menghancurkan NKRI. Paham ya? Nah, jadi ini barangkali esensi mengapa kita mengambil momen Maulid Nabi ini, ya, sebagai sebuah titiknya. Jadi hasil Maulid kita berharap kami ini menjadi induk dari semua kegiatan bisnis ini. Ini buahnya kita Maulid. Kita mulai merapatkan barisan, saudara. Waktu sudah tidak panjang. Waktu sudah tidak banyak lagi. Karena kita harus tunjukkan bahwa rahmatan lil alamin itu artinya adalah tidak ada kezaliman. Dengan rahmatan lil alamin itu tidak ada lagi ketidakadilan. Dan artinya apa? Dengan rahmatan lil alamin ini kita tidak bisa lagi takut kepada komunis. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga bisa kita amalkan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, yang berdaulat. Ujungnya Abi ingin tanya, mau NKRI dibikin rusak? Tidak. Mau Pancasila diganti? Tidak. Kalau gitu, kalau ada yang mau ngerusak NKRI, kita hancurin. Kalau ada yang mau meres-meres Pancasila, ini orangnya gede, saudara. Peduli setan siapa yang merusak Pancasila, kita lawannya. Nah ini, jadi jangan coba-coba rusak Pancasila ini, karena Pancasila itu hasil karya para ulama, saudara. Merusak Pancasila berarti tidak menghargai hasil karya ulama kita. Kalau tidak menghargai karya ulama, berarti tidak menghargai yang diwarisi oleh para ulama. Yang diwarisi oleh ulama itu adalah Muhammad Rasulullah. Jadi paham? Nah ini yang Abi namakan intisarinya kita melaksanakan Maulid Nabi, dan kita berharap agar apa yang disampaikan tadi oleh Presiden kaum Muslim Indonesia ini bisa segera dilaksanakan, dan kepada saudara Sekjen, apa yang sudah diprogramkan itu segera dilaksanakan sesuai dengan schedule kerja kita masing-masing. Dan semuanya itu bukan soal sulit buat Allah. Allah sudah berjanji, sepanjang semua kegiatan kita kaitkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka kesulitan itu Allah yang akan ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian saudara yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Maulid kita ini akan memberikan rahmat barokah kepada negara kesatuan Republik Indonesia,
Dan mudah-mudahan dengan maulid ini apa yang kita inginkan Allah wujudkan. Amin. Dan juga dengan maulid Nabi ini Allah cabut segala macam musibah dan bencana dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan dengan maulid ini Allah tegakkan keadilan kebenaran melalui tangan-tangan prajurit Allah. Insya Allah termasuk kita bagian daripada prajurit-prajurit Allah itu. Demikian saudara, nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.